ada kesalahan kamu yang dulu dia pendam lama oleh seseorang yang kini udah nggak bersama kamu lagi ya. Jadi ada kesalahan yang dia pendam lama banget ya, dari pada saat kalian bersama dulu dengan orang ini. Jadi kesalahan itu dan dia menahan diri, dan dia benar-benar menahan diri ya, untuk tidak kemudian emosi, untuk tidak kemudian mengambil satu tindakan yang akan berdampak ke arah hubungan kalian, pondasi hubungan kalian. Jadi dia menahan diri orang ini dahulu ya, dulu ketika itu. Jadi lama dia menahan dirinya untuk ada hal yang tidak dia sukai sama kamu ya, tapi dia tidak bicara. Apakah kemudian hal ini yang menjadi pintu masuk orang ketiga dalam hubungan kalian ya? Hal yang dipendam ini ya benar. Jadi hal yang dipendam ini kemudian menjadi judgment, jadi salah satu alasan ya. Jadi alasan ada orang lain, jadi alasan bagaimana kemudian hubungan itu digantung ya, dan kemudian melibatkan orang lain ya, itu. Jadi alasan kecil itu, ada alasan yang dipendam itu ya, menjadi pintu masuk dari sebuah masalah baru dalam hubungan kalian ya, yang kemudian tidak ada jalan keluar lain, muncullah orang ketiga di dalamnya ya, muncullah akhirnya orang ketiga ya, akhirnya dia dari diamnya dia itu, akhirnya di luar sana dia menghadirkan orang ketiga, dia perbanding-bandingkan dengan orang lain ya. Jadi dia gantung hubungan itu oleh masalah itu, dan dia buat perbandingan dan membanding-bandingkannya dengan orang lain, dan muncullah orang ketiga di dalamnya. Apa alasan ini sebenarnya? Apa masalah untuk kamu yang resonate? Apa masalah yang paling menjadi pokok masalah sehingga terjadi perpisahan ini? Sehingga kemudian dia mendiamkan kamu dan menghadirkan orang ketiga dalam hidupnya. Apa sebenarnya alasan ini? Apa sebenarnya alasan yang menghadirkan orang ketiga dalam hubungannya? Sesuatu yang kemudian dianggap sebagai bagian daripada karma ya, ini. Jadi sebenarnya parah. Jadi ada hal dalam diri kamu itu yang dia anggap yang membedakan dia dengan kamu, yang dia diamkan ini ya, karena ini berat ya, mungkin ini menyangkut kebersihan kamu, bisa ini menyangkut cara sikap kamu ke dia atau sikap kamu ke orang lain ya, yang dianggap itu satu hal yang sangat-sangat menyakitkan ya, satu hal yang sangat-sangat menghukum rasanya ya, yang tidak dia sukai. Dan dari hal inilah muncul the five of swords ini. Dari bisa jadi itu pola hidup kamu ya, cara kamu berpikir, dan termasuk dari kondisi kamu juga, antara kondisi keuangan kamu juga jadi masalah, sehingga hal inilah yang menjadi dasar ancaman dari bagi hubungan itu ya, yang dimana dia mulai mengangkat diri dia, yang mengangkat tinggi-tinggi ini prinsip dia untuk untuk ini Queen of Wands ini, untuk memulai semua masalah ini ya, itu untuk memutuskan arah tujuan daripada hubungan itu ya, sehingga terjadilah perpisahan itu. Jadi aku merasa memang dari hal yang simpel, yang memang dari hal yang sangat berbeda dengan kamu ya, yang orang yang udah berdiri dengan kamu ini lambat laun dia menyimpan sesuatu sama kamu.
Ya, kata lainnya, cinta yang ada pada diri kalian itu terkikis akhirnya oleh satu hal yang sebenarnya bisa dibicarakan ya. Ini, jadi orang ini kemudian pergi meninggalkan kamu ya. Orang tersebut pergi meninggalkan kamu. Ya benar, dan dia kemudian meninggalkan kamu. Ya, dengan penuh pertimbangan dia meninggalkan kamu ya. Jadi Knight of Swords, kemudian dia mulai gencar nih, mulai merasa membuat jarak dengan kamu ya. Dari situlah muncul niatan dia untuk melangkah pergi ya, melangkah pergi dari kamu, dan semuanya dia pertimbangkan sematang mungkin. Jadi nggak perlu kamu mencari dia, menjelaskan apapun ke dia lagi, bahwa dia diamnya dia udah pertimbangkan semuanya dan dia tidak mau ada penjelasan lagi dari kamu ya. Semoga resonate untuk kamu yang resonate, semoga kemudian kamu bisa menerima kondisi ini dan menemukan jalan keluarnya ya.